Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan 2021 angkatan 1 UINSI Samarinda. Perkenalkan, nama saya Eko Sutriyono SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja tahun 2021. Saya mengambil tema Semua Bersih, Hidup Jadi Nyaman, materi kelas 7 semester 1 pada pertemuan yang pertama. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dan akan melangsungkan proses pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan sekarang hari ini kita belajar materi tentang toharoh pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah pandemi Covid-19 ini. Tentunya kita bersyukur masih diberikan nikmat kesehatan. Dan juga tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas nikmat iman dan Islam yang Allah masih berikan kepada kita. Kemudian kedua kalinya, salawat dan salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua sebagai pengikutnya yang setia mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kiamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipimpin satu orang untuk membaca doa. Silahkan Ananda Alvina dan kita ikuti bersama-sama. Silahkan nak. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, silahkan ya kalian isi link absen yang Bapak sudah share tadi di WA group ya. Silahkan nanti diisi, nanti insya Allah akan terekam di Google Form ya. Jadi silahkan yang belum absen silahkan absen. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ya. Jadi pembelajaran kita ini juga ada untuk penguatan pendidikan karakter ya, di mana ada prioritas pendidikan karakter yaitu nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan juga integritas. Selanjutnya ada kompetensi inti ya, ada 4 ya. KI 1 itu tentang spiritual, KI 2 tentang sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang 1.7 menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian 2.7 menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 3.7 memahami ketentuan bersuci dari hadas besar
berdasarkan ketentuan syariat Islam, dan 4.7 menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Baik, untuk IPK atau indikator ya, yaitu 3.7.1 kalian nanti dapat menjelaskan pengertian toharoh, kemudian dapat menjelaskan pengertian hadas, menjelaskan pengertian najis, kemudian menguraikan macam-macam hadas dan najis, menjelaskan tata cara ya membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar, dan juga bisa mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis mukhaffafah, mutawasitoh, dan juga najis mughalladhah. Baik anak-anakku sekalian, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu melalui media PowerPoint, peserta didik atau kalian siswa dapat menjelaskan pengertian toharoh dengan benar, kemudian dapat menjelaskan pengertian hadas dengan benar, ya, kemudian dapat menjelaskan pengertian najis dengan benar, ya, dengan menyimak gambar, dan PowerPoint juga dapat menyebutkan macam-macam hadas dan najis. Kemudian melalui media PowerPoint dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar, dan melalui pengamatan video kalian dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis dengan benar. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak ingin mengecek materi sebelumnya, ya, mengecek materi sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang 3 materi, ya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Perilaku jujur, perilaku amanah, dan perilaku istiqomah. Ya, alhamdulillah. Apa itu perilaku jujur? Ada yang masih ingat? Sesuai perkataan dan perbuatan. Oh iya, betul sekali. Kemudian amanah? Percaya atau dapat dipercaya. Oh iya, betul, dapat dipercaya atau terpercaya. Kemudian terakhir istiqomah. Kokoh dan konsekuen dalam pendirian. Iya, luar biasa. Alhamdulillah, semoga anak-anakku sekalian kita bisa menerapkan perilaku-perilaku terpuji tersebut, ya, sehingganya kita di masyarakat, di lingkungan sekolah, ya, kemudian dimanapun kita berada, kita dihargai oleh orang lain, seperti itu. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian yang telah memberikan jawaban tadi, ya, Ananda Arya dan Ananda Wira, luar biasa. Baik, selanjutnya, ya, Bapak ingin bertanya, ya, apakah kalian pernah terkena kotoran binatang? Pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, apakah kalian pernah terkena air liur anjing? Ada yang pernah? Pernah, Pak. Ada yang pernah, ada yang tidak, ya. Apakah kalian pernah terkena misalnya kotoran burung atau cicak atau apa gitu? Pernah? Pernah, Pak. Nah, jadi apa yang kalian lakukan? Langsung membersihkannya. Membersihkannya pakai apa? Air bersih. Air Sama air mengalir, ya. Membasuh dengan air mengalir yang bersih. Ya, di sabun nggak? Dipakai sabun nggak? Di sabun apa biar? Iya, Pak. Ya, bagus. Oke, itulah nanti anak-anak sekalian yang akan kita pelajari, ya, Tapi sebelumnya tentu nanti ada pembagian kelompok, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nah, jadi 3 kelompok ini nanti silahkan kita berdiskusi, ya. Kita berdiskusi di ruang Zoom meeting ini, insya Allah, ya. Tapi sebelumnya, ya, kita akan amati video berikut ini, ya. Ya. Diamati, nak, ya. Kita amati bersama-sama video animasi kartun berikut ini, ya, yang menjelaskan tentang anak-anak itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva,
tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughaladzah. Najis ringan. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Ya, anak-anakku sekalian, sudah disaksikan ya tadi video tadi? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi selanjutnya ya, Bapak berikan dulu penjelasan sedikit ya materi kita, yaitu yang pertama ini ya. Ini adalah materi ya tentang toharoh ya. Apa itu toharoh? Yaitu toharah itu berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab ya, artinya bersih ya atau bersuci ya. Menurut istilah ya, toharoh itu adalah membersihkan diri ya, pakaian, tempat, dan benda-benda lain ya, benda-benda lain juga yang kita bersihkan ya. Sorry ya anak-anak sekalian, ini Bapak stop dulu ya. Bapak stop dulu. Bapak ulangi terlebih dahulu ya. Bentar. Oke. Sudah tampil? Sudah, Pak. Kenapa? Oke. Jadi Bapak lanjutkan ya. Jadi toharoh itu ya artinya adalah bersih ya menurut bahasa ya. Karena toharoh itu berasal dari bahasa Arab. Kemudian secara istilah adalah membersihkan diri ya. Diri itu maksudnya badan ya, membersihkan badan kita ya. Pakaian ya, pakaian kita, tempat ya, di mana kita berada ya, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut tata cara yang ditentukan oleh syariat
yang sudah diatur oleh syariat Islam, ya, melalui Al-Quran dan hadisnya, ya. Kegiatan bersuci, ya, dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, istinja, ya. Istinja itu bahasa kita cebok, ya, mandi dan bersuci membersihkan badan, pakaian dan tempat. Ya. Adapun, ya, dalilnya, ya, sesuai dengan hadis dari Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Miftahus shalah at-tahuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci sholat itu adalah thaharah, yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam. Selanjutnya, ya, dari Al-Quran, dalil yang menjelaskan tentang toharoh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah, ya, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertoharoh. Al-mutatahhirin, orang-orang yang bersuci, ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Adapun juga hadis riwayat Muslim, at-tuhuru satrul iman. Ya, kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Selanjutnya, pengertian hadas. Ya, tadi di video tidak ada dijelaskan tentang hadas. Ini Bapak jelasin, ya. Hadas itu adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul dan dubur atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ya. Kubul dan dubur. Kubul itu bagian depan, kalau dubur bagian belakang. Ya, yang keluar sesuatu. Apakah itu angin, benda cair maupun benda padat, semuanya itu disebut hadas, ya. Kemudian pembagian hadas itu ada dua, nak, ya. Hadas itu ada dua, ya. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Dan hadas kecil, contohnya apa? Ada yang bisa? Saya Misalnya buang air kecil. bilang akal, contohnya tidur. Ya, buang air kecil misalnya. Buang air besar. Itu, ya, Keluar itu sesuatu dari kecil, ya. kubur dan dubur. Ya, selain dari yang ada di slide ini, ya. Kemudian hadas besar. Kalau sudah suami istri, ya, keluar mani, haid bagi wanita, ya, melahirkan, nifas atau meninggal dunia. Nah, itu hadas besar. Harus disucikan dengan cara mandi wajib, ya. Dengan cara mandi wajib. Baik, anak-anakku sekalian, ya, bagaimana cara mensucikan najis? Ya. Maaf, ya. Cara mensucikan hadas, ya. Cara mensucikan hadas, ya. Yaitu kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Kalau hadas besar harus mandi wajib. Seperti itu, ya. Jadi cara mensucikannya atau membersihkannya. Oke. Kemudian tadi sudah disimak video, ya. Sudah disimak ya tadi, ya, videonya, ya. Ya, Pak. Ya. Baik. Jadi anak-anakku sekalian, sedikit Bapak mengulas kembali, ya, pengertian najis, ya. Ya, itu ada gambar-gambarnya itu. Ya, jadi najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang yang kena najis maka tidak boleh beribadah, harus disucikan terlebih dahulu. Itu. Ada tadi najis mukhaffafah atau najis ringan. Ya.
seperti air kencing bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun, yang masih menyusu kepada ibunya. Cara membersihkannya cukup dengan mempercikkan air saja atau dilap saja dengan air bersih. Kemudian ada najis mutawasitoh, ya, najis pertengahan atau najis sedang, ya. Kemudian berupa apa najis sedang itu? Yaitu najis berupa darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain-lain. Nah, perlu dipahami anak-anakku sekalian, ada 2 jenisnya najis mutawasitoh ini, secara hukmiyah dan ainiyah. Kalau hukmiyah itu diyakini adanya tetapi wujudnya itu bau dan rasanya, ya. Cara membersihkannya dengan mengalirkan air. Kalau najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya dan diketahui bau dan rasanya. Cara membersihkannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan cara dicuci air yang bersih. Semuanya itu harus menggunakan, kalau sekarang supaya wangi, supaya harum itu menggunakan sabun, ya, seperti itu, menggunakan sabun. Baik, kemudian yang terakhir adalah najis yang berat, yang besar, ya, najis mughallazoh. Nah, ini karena bersumber dari anjing dan babi, ya, berbahaya ini. Oke, anakku sekalian, cara membersihkannya, ya, ketika terkena najis mughallazoh ini, mensucikannya dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Salah satunya, ya, menggunakan debu atau tanah, ya. Kalau tidak ada debu, pasir boleh, ya, supaya hilang benda tersebut, ya, yang menempel-nempel itu, ya, kotorannya, seperti itu. Baik, adapun juga dalil, ya, dalilnya, ya, ada dari riwayat Muslim, ya, dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita berdiskusi, ya, berdiskusi. Kita diskusikan, nanti ada LKPD, ada lembar kerja siswa, kita diskusikan sesuai dengan kelompok tadi, ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk soal yang pertama, a few moments later. Nah, ada yang bisa jawab tadi kelompok berapa tadi? Ya, silakan. Najis apakah ini? Dan bagaimana cara mensucikannya? Silakan. Najis mukhafafah, Pak. Ya, silakan, Nak. Jelaskan bagaimana cara mensucikannya. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali ASI. Cara membersihkannya cukup memasukkan air bersih ke tempat terkena najis. Iya, betul. Betul. Terima kasih, ya. Terima kasih. Ananda siapa itu tadi? Alfi, Pak. Alfi, oke. Sekarang yang kedua. Ini gambar apa ini? Najis apakah ini dan bagaimana cara mensucikannya? Wira, silakan. Ini adalah najis mughallazoh. Ya. Najis mughallazoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Najis mughallazoh bisa dibersihkan dengan hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Ya. Tempat yang terluka najis itu diserut dengan air bercampur tora. Menyucikan dengan membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu setelah hilang air atau benda yang najis. Oh ya, digosok, ya, dengan debu atau tanah, ya. Oke, terima kasih Ananda Wira. Oke, yang ketiga. Arya, silakan. Najis apakah ini, Nak? Dan bagaimana cara mensucikannya? Ada luka, ada kotoran kerbau. Nah, gimana itu? Ada nanah, luka, itu gimana? Ini adalah najis mutawasitoh. Ya. Najis pertengahan seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain-lain. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya.
Cara membersihkannya dengan mengalirkan air. Najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya dan diketahui bau dan rasanya. Cara membersihkannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan air yang suci. Iya, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah mempresentasikan dan juga kita berdiskusi ya untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Luar biasa ya, semuanya sudah paham dan memahami tentang hadas, tentang najis ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari nanti apabila terkena hadas dan juga terkena najis, kalian sudah bisa mensucikannya ya, membersihkannya ya, bisa bertoharoh dengan baik dan benar. Baik anak-anakku sekalian, Ananda sekalian. Jadi setelah kalian mempresentasikan tadi, menjawab dan kita berdiskusi, di tahap akhir ini adalah Bapak ingin memberikan evaluasi ya, memberikan soal sehingga nanti kalian betul-betul bisa menjawab soal dari Bapak ini ya, sehingga berarti diuji kemampuannya dan sudah paham dan betul-betul bisa memahami ya, dan mengetahui materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, bisa nanti kalian di room chat ya, di room chat ini ya. Sebentar Bapak akan berikan ya. Bapak akan berikan soalnya di chat, room chat. Silahkan dicek di room chatnya soalnya. Sudah masuk? Silahkan diklik di room chatnya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan Ananda sekalian, silakan dijawab nak. Tulis nama, kelas, dan dijawab. Insya Allah nanti Bapak tunggu hasilnya. Nah, ini soalnya sama dengan yang ditampil di layar kalian. Silakan dikerjakan anak-anakku sekalian. Ya, ada 10 soal ya anak-anak ya. Nah, ada 10 soal. Dan ini ada soal yang sedang, mudah, dan juga yang sulit ya, yang hot ya. Silahkan kalian kerjakan soal dari Bapak ya. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. 10 soal. Oke. Sudah, Pak. Ya, sebentar. Kita tunggu yang lain nak ya. Ya, luar biasa. Soalnya berarti ini luar biasa ini. Ada yang sudah ini. Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, ada 3 orang yang sudah selesai ya. Sudah, Pak. Ya. Nah, ada tertampil di layar? Ada, Pak. Luar biasa. Ada, Pak.
Ada Anandawira, Adira, ya, Arya, Abiyu, Alfi sudah menjawab ya, 4 orang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Yang lain ditunggu nak ya, yang lain ditunggu ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, ya. Kita sudah mengerjakan soal evaluasi ya, sudah mengerjakan soal-soal evaluasi. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Dan selanjutnya Sudah, Pak. ya, jadi kesimpulan nak ya, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada beberapa hal ya. Yang pertama ya, tentang perbedaan ya. Ya, intinya perbedaan hadas dan najis ya. Mulai dari pengertiannya ya. Ya. Pengertian hadas itu ya, tidak harus benda. Ya, najis yang tidak bisa dilihat. Kalau najis kalau hadas ya. Kalau najis itu berupa benda, kotoran, darah, air liur anjing dan sebagainya. Ya, itu perbedaan dari segi pengertian. Kalau macam-macamnya ya, atau jenisnya hadas itu ada 2, hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian najis itu najis ada 3, yaitu najis mukhaffafah, najis mughallazah dan najis mutawasithah. Kemudian cara mensucikannya, kalau hadas kecil dengan wudhu atau tayamum ya, kalau tidak ada air. Kemudian hadas besar dengan mandi wajib dan juga tayamum kalau tidak ada air. Kemudian kalau najis dibasuh dengan air sampai hilang najisnya, rasa dan baunya. Itulah kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan. Dan tidak lupa juga Bapak menyampaikan ya pada kalian tentang harus mematuhi protokol kesehatan ya, karena kita di tengah wabah pandemi Covid, kita masih harus tetap ingat selalu protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan juga membatasi mobilitas. Semoga kita selalu sehat walafiat semuanya, keluarga kita ya. Kemudian mari kita tutup pembelajaran kita, tapi sebelumnya perlu Bapak ingatkan, nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita membahas tentang tayamum dan mandi wajib, bagaimana tata caranya ya, di pertemuan minggu depan. Selanjutnya marilah bersama-sama kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, terima kasih banyak anak-anakku sekalian telah mengikuti proses pembelajaran di hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.